Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, welcome back to my channel. Channelnya Santi Alkohar Family. Oke, sebelum saya memulai sharing materi kali ini, saya minta tolong bagi teman-teman yang belum subscribe, saya minta tolong untuk subscribe dulu ya channel Video Mengajar saya. Dan juga untuk mahasiswa-mahasiswi saya, ini kan sangat banyak sekali ya. Kalau digabung itu ada ratusan orang, ratusan mahasiswa dan mahasiswi. Jadi saya minta tolong bagi mahasiswa dan mahasiswi saya yang belum subscribe, saya minta tolong untuk segera subscribe ya. Karena dengan kalian subscribe bisa meningkatkan semangat saya untuk dapat meningkatkan apa? Meningkatkan performa dalam memberikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat tentunya bagi kalian semua. Oke, di sini saya ingin sharing ya. Di pertemuan ketiga ini itu kita akan membahas apa? Konsep penilaian surat berharga. Oke, dimana di konsep penilaian surat berharga itu kan banyak macam-macam surat berharga. Nah, di slide coba saya baca dulu ya apa yang ada di slide. Di slide itu kan sudah dijelaskan tentang macam-macam surat berharga itu terdiri dari beberapa macam ya. Yang pertama itu adalah wesel, yang kedua itu adalah cek, terus yang ketiga itu adalah surat sanggup atau promise, yang keempat itu adalah kwitansi dan promise atas unjuk, yang kelima bilet giro, yang keenam komersial paper, yang ketujuh obligasi, lalu kedelapan adalah surat utang negara, dan yang terakhir adalah surat sekuritas. Nah, mungkin di antara mahasiswa-mahasiswi saya atau di antara teman-teman saya mungkin ada yang sudah tahu pengertian dari macam-macam surat berharga yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini saya ingin sedikit sharing ya tentang pengertian salah satu dari macam-macam surat berharga yang tadi saya sebutkan. Nah, salah satu yang ingin saya jelaskan yang tidak ada di materi di slide itu adalah tentang surat sanggup ya. Surat sanggup itu apa sih? Mungkin ada yang tahu apa itu surat sanggup? Oke, kalau misalnya kayak cek, bilet giro itu kan sudah familiar ya, karena itu kan ada ya kalau misalnya kita mau transaksi di perbankan itu kan biasanya kalau misalnya kita tidak menggunakan tabungan, kita bisa menggunakan cek atau bilet giro. Nah, kalau misalnya surat sanggup ini kan mungkin di antara mahasiswa-mahasiswa saya masih ada yang belum tahu ya apa sih Bu surat sanggup itu gitu kan. Nah, jadi di sini saya ingin sedikit sharing mengenai pengertian dari surat sanggup. Nah, surat sanggup itu adalah merupakan surat atau akta yang berisi kesanggupan seorang debitor atau si peminjam ya untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya. Kreditor itu kan berarti orang yang meminjamkan seperti itu ya. Nah, terus di sini saya ingin menjelaskan menurut pasal 174 KUHD ya, suatu akta atau surat dapat disebut sebagai surat sanggup apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Jadi yang pertama itu adalah istilah surat sanggup atau proses kepada pengganti yang harus ditulis di dalam naskah surat tersebut. Itu jadi istilah dari surat sanggup itu harus ditulis ya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Setelah itu yang ketiga itu apa? Adalah penetapan hari bayar. Jadi misalnya nasabah atau si peminjam itu nanti dia itu sanggup bayarnya itu tanggal berapa kayak gitu ya, apakah tanggal 1 bulan apa, tahun berapa, seperti itu. Nah, setelah itu penetapan tempat pembayaran, nanti pembayarannya itu tempatnya mau di mana, seperti itu harus ditentukan. Lalu yang kelima adalah nama orang atau penggantinya kepada siapa pembayaran harus dilakukan. Jadi harus ada ya siapa nanti pembayaran itu harus dilakukan kepada siapa, nama orangnya itu siapa, jadi harus disebutkan. Nah, setelah itu yang keenam adalah tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani. Jadi setelah surat sanggup itu dibuat, itu harus ada tanggalnya, tanggal berapa ya, setelah ditandatangani itu, terus tempatnya juga di mana, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tanda tangan orang yang menerbitkan surat sanggup itu. Jadi artinya yang menerbitkan surat sanggup itu berarti si peminjam ya. Jadi harus ada tanda tangan
si peminjam. Nah, biasanya tanda tangannya itu harus dilakukan di atas materai seperti itu ya. Nah, itu kan tadi mengenai surat sanggup. Yang kedua itu jadi dari beberapa macam surat berharga tadi. Kalau obligasi itu kan sudah dijelaskan di slide ya. Yang tidak dijelaskan selain surat sanggup atau promise itu adalah tentang surat utang negara. Ada yang tahu apa itu surat utang negara? Apakah ada yang tahu? Oke, mungkin kalau misalnya belum ada yang tahu atau misalnya sudah ada yang tahu, tapi di sini saya ingin sharing ya tentang apa itu surat utang negara. Jadi, surat utang negara itu adalah apa? Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai masa berlakunya. Nah, untuk surat utang negara kita biasa sebut dengan apa? Dengan sun ya. Sun di sini bukan sun kiss kayak kiss anak kiss gitu, bukan ya. Jadi sun itu adalah surat utang negara ya. Dimana surat utang negara ini si pemerintah itu kenapa sih kok dia ngadain surat utang negara gitu. Jadi si pemerintah di sini dia itu sebenarnya pemerintah itu lagi cari dana untuk apa? Untuk APBN. APBN itu apa? Anggaran pendapatan belanja negara. Nah, APBN itu salah satu APBN yang bisa digunakan itu kalau misalnya yang saya tahu ya, menurut Undang-Undang Pasal 31 Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 4, APBN itu untuk 20% itu digunakan untuk apa? Untuk pendidikan. Nah, jadi pemerintah itu mengadakan surat utang negara ini dalam rangka mencari APBN. Jadi misalnya pemerintah itu lagi kekurangan dana, maka dari itu dia pinjam dulu deh dana dari investor atau dana dari masyarakat. Nah, pinjam dananya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk SUN tadi, surat utang negara. Jadi nanti si nasabah atau si investor yang meminjamkan dananya nanti akan diberi sertifikat SUN. Nah, dari situ nanti si nasabah atau investornya yang meminjamkan dana kepada pemerintah nanti kan ada sertifikatnya ya. Nah, setelah itu atau suratnya kayak gitu, setelah itu nanti juga akan mendapatkan bunga. Jadi kalau misalnya nih si nasabah itu minjemin uang contoh 100 juta ya di dalam SUN ini, nanti pemerintah itu akan memberikan kuponnya itu berupa bunga seperti itu. Contoh misalnya bunganya 8% per tahun, berarti kan 8% dari 100 juta berapa? Sekitar 8 juta ya, berarti 8 juta per tahun. Nah, itu bunganya itu bisa diberikan per tahun atau per 3 bulan sekali, tergantung pada kesepakatan di awal pemberian bunganya seperti apa. Oke, mungkin itu saja ya sharing materi tambahan kali ini. Jadi di sini saya hanya menjelaskan 2 poin saja dari macam-macam surat berharga yang ada di slide yang tidak dijelaskan pengertiannya. Seperti itu ya. Jadi sudah paham ya sekarang mengenai apa itu surat sanggup, apa itu surat utang negara. Jadi kalau misalnya nanti ada di soal UAS atau misalnya suatu saat kalian kerja terus kalian mendapatkan istilah-istilah seperti itu, jadi kalian tidak bingung lagi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.